Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep himpunan. Yang pertama, definisi himpunan. Jadi, himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, objek di dalam himpunan ini disebut elemen atau unsur atau anggota himpunan. Salah satu contoh himpunan misalnya himpunan mahasiswa UNAMA. Nah, di dalam himpunan tersebut berisi anggota berupa mahasiswa dari program studi. Misalnya mahasiswa program studi SI, SK, atau TI gitu ya. Nah, setiap mahasiswa di dalam himpunan tersebut berbeda satu sama lain. Jadi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain itu berbeda. Misal di dalam himpunan mahasiswa UNAMA ada yang namanya Ani, Budi, Tita misalnya. Ani dan Budi orang yang berbeda. Budi dan Tita orang yang berbeda gitu. Jadi masing-masing elemen atau unsur di dalam anggota himpunan tersebut berbeda, satu sama lain berbeda. Selanjutnya notasi himpunan. Himpunan dinyatakan dengan huruf kapital. Contohnya A kapital, B kapital, G kapital. Boleh pilih dari A sampai Z, terserah huruf yang mana untuk menyatakan himpunan, namun menggunakan huruf kapital. Nah, sedangkan elemen himpunannya dinyatakan dengan huruf kecil atau angka. Contohnya misalnya A kecil, B kecil, C kecil, atau kalau anggota himpunannya berupa angka, bisa menggunakan angka positif atau negatif, 0, gitu ya. Kalau misalnya suatu himpunan anggotanya berupa nama tadi, misalnya Ani, Budi, Tita. Biasanya kan kita menulis nama itu menggunakan diawali dengan huruf kapital. Nah, tapi karena di sini dia merupakan anggota himpunan, maka penulisannya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya simbol baku pada himpunan. Di sini ada huruf N. N artinya himpunan bilangan alami atau asli. Dimulai dari 1, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Kemudian ada Z, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat dimulai dari negatif tak hingga, bisa negatif 1 juta, negatif 1000, terserah, pokoknya negatif tak hingga, sampai positif tak hingga. Nah, positif 1 miliar itu termasuk bilangan bulat. Selanjutnya ada Q, huruf Q. Ini untuk himpunan bilangan rasional. Kemudian ada huruf R untuk himpunan bilangan real. Kemudian C untuk himpunan bilangan kompleks. Kemudian ada U untuk himpunan semesta. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang mencakup seluruh anggota himpunan. Selanjutnya penulisan himpunan. Ada 3 cara atau lebih ya. Di sini saya memberikan contoh 3 cara. Yang pertama, enumerasi, yaitu menyebutkan semua anggota dari himpunan tersebut. Biasanya menggunakan tanda kurung kurawal. Contohnya misalnya himpunan 3 bilangan ganjil pertama. Maka penulisannya bisa seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5. 3 bilangan ganjil pertama kan 1, 3, 5. Kemudian tutup kurung kurawal. Jadi kita sebutkan semua anggota dari himpunan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu keanggotaan himpunan. Jadi kita menyatakan suatu elemen atau unsur merupakan anggota dari himpunan tersebut atau bukan anggota, elemen atau bukan elemen, gitu ya. Misalnya di sini kita menggunakan tanda ini ya untuk elemen. E di sini artinya elemen atau anggota atau unsur. Jadi X elemen A artinya X merupakan anggota himpunan A. Kalau seperti ini X bukan elemen A artinya X bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi misalkan A sama dengan 1, 3, 5, 8. Ada himpunan R sama dengan anggotanya A, B, himpunan ABC, himpunan AC. Kemudian K, anggotanya himpunan kosong. Ini yang di dalam ini artinya himpunan kosong. Yang kurung kurawal di kanan dan di kiri itu kan menunjukkan bahwa K merupakan suatu himpunan. Tapi yang bagian dalamnya kurung kurawal yang kecil ini, buka kurung sama tutup kurung kurawal, ini artinya himpunan kosong. Nah, jadi di sini kita bisa lihat satu ada di A, berarti satu elemen A.
Kemudian ini kan pakai tanda kurung kurawal. Kurung kurawal himpunan ABC, ini kan himpunan ABC elemen R. Namun kalau cuma C saja, C itu bukan elemen R karena di sini tidak ada C yang berdiri sendiri. Tidak ada C yang berdiri sendiri. Adanya himpunan ABC atau himpunan AC. Tidak ada tidak ada unsur C di dalam himpunan R. Maka C bukan elemen R. Oke. Atau A, B. Kurung kurawal A, B. Nah, itu bukan elemen R karena di sini adanya A saja atau B saja atau himpunan A, C. Jadi kalau misalnya ada kurung kurawal A, B gitu ya. Kurung kurawal A, B penulisannya, maka itu bukan elemen R karena tidak ada di sini. Kemudian himpunan kosong merupakan elemen dari K. Jadi tanda kurung kurawal ini sangat penting ya, karena artinya beda ketika dia menggunakan kurung kurawal atau tidak. Jadi kalau di sini nih artinya anggota himpunan R itu ada A, kemudian ada B, kemudian ada himpunan ABC, kemudian ada himpunan AC. Jadi ada 4 anggotanya. Gitu. Cara yang ketiga yaitu notasi persyaratan. Misalkan A sama dengan himpunan X di mana, ini bacanya di mana? A sama dengan himpunan X di mana persyaratan X-nya apa gitu ya. Contohnya A adalah himpunan bilangan asli yang kecil dari 10. Nah, maka kita bisa buat dengan notasi seperti ini. A sama dengan, buka kurung kurawal, X sedemikian hingga X kurang dari atau kecil dari 10 dan X elemen N. N kan natural, bilangan asli. Atau A sama dengan, bisa dibuat seperti ini, X elemen N, di mana X lebih kecil dari 10. Nah, artinya ini sama dengan ekuivalen dengan A sama dengan kita sebutkan anggotanya satu persatu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan asli yang kurang dari 10. Selanjutnya diagram Venn. Bukan diagram Venn ya. Ini diagram Venn. Jadi diagram Venn ini fungsinya untuk menyatakan relasi antar himpunan. Misalnya U tadi kan universal ya, himpunan semesta. Misalnya U-nya sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kalau ada tanda titik 3 seperti ini artinya dan seterusnya. Artinya bisa kita isi dengan anggota himpunan sesuai dengan ininya ya, polanya ya. Karena ini bilangan asli 1, 2, berarti di dalam sini ada 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8. Nah, kemudian A sama dengan 1, 2, 3, 5. B sama dengan 2, 5, 6, 8. Maka kita buat notasinya, anggota himpunannya kita sajikan dalam bentuk diagram Venn. Jadi ada himpunan A dan himpunan B. Kita lihat dulu, A dan B. Yang sama anggotanya adalah 2 dan 5. Di A ada 2 dan 5. Di B juga ada 2 dan 5. Maka ini namanya irisan di tengah-tengah. 2 dan 5 merupakan anggota A sekaligus anggota B. Kemudian 1 dan 3 hanya merupakan anggota A, 8 dan 6 hanya merupakan anggota B. Sisanya di universal kan dari 1 sampai 8 ini sudah 1, 2, 3. Nah, berarti 4-nya letakkan di luar. 5, 6, 7-nya letakkan di luar. Gitu. Nah, terkait dengan masalah keanggotaan, suatu himpunan dapat dinyatakan sebagai anggota himpunan lain. Jadi, contohnya seperti ini. Misalkan M adalah himpunan mahasiswa UNAMA. Kemudian ada himpunan lain M1, mahasiswa Prodi TI, M2, mahasiswa Prodi SI, M3, mahasiswa Prodi SK. Jadi ini himpunan yang berbeda. Nah, namun mahasiswa Prodi TI, SI, dan SK merupakan anggota dari mahasiswa UNAMA, ya kan? Jadi dengan demikian, M sama dengan anggota M itu bisa kita tulis M1, M2, dan M3. Contoh yang kedua misalnya, bila P1 sama dengan anggotanya X dan Y, P2 anggotanya
himpunan X dan Y. P3 anggotanya himpunan dari himpunan X dan Y. Jadi tanda kurung kurawal yang terluar itu menyatakan himpunannya. Sedangkan yang di dalam ini misalnya ada 2, ini berarti anggota himpunan P3 ini double kurung kurawal X dan Y. X dan Y yang didabelkan kurung kurawalnya. Kalau ini anggota P2 ini X dan Y yang menggunakan satu kurung kurawal saja anggotanya. Ingat ya, yang kurung kurawal terluar di kanan dan di kiri itu sebagai covernya. Nah, bisa kita katakan seperti itu. Jadi kalau yang ini P1, kurung kurawal yang di luar ini kan covernya, berarti anggotanya hanya X dan Y. Nah, P2 anggotanya adalah himpunan X dan Y, yang ada kurung kurawalnya 1. Kemudian P3, X dan Y dengan kurung kurawal 2. Jadi lapisan terluar tidak dihitung, lapisan terluar itu hanya covernya saja, bungkusnya saja. Gitu ya, simpelnya ya. Nah, maka kita lihat X elemen P1. Benar. Ya kan? Ini kan covernya, buang covernya. Berarti anggotanya hanya X dan Y. Berarti X elemen P1. X adalah anggota dari P1. Kemudian himpunan X dan Y. Ada kurung kurawalnya. Apakah elemen P2? Iya. Nah, jadi cara lihatnya buang aja kurung terluarnya, itulah anggotanya atau elemennya. Kemudian apakah Y saja elemen P2? Tidak. Karena tidak ada Y yang berdiri sendiri, tidak ada. Di sini adanya Y, X dan Y yang menggunakan kurung kurawal satu lapis ya. Berarti Y yang berdiri sendiri ini, Y ini bukan merupakan elemen P2. Kemudian kita lihat X dan Y dengan kurung kurawal 2 lapis ya. Himpunan dari himpunan, gitu. Himpunan dari himpunan X dan Y merupakan elemen dari P3. Tetapi X dan Y yang kurung kurawalnya cuma 1 lapis bukan elemen P3, dia elemen P2. X yang berdiri sendiri tidak ada di P3, maka dia bukan elemen P3. Sehingga dari sini bisa kita lihat P1 ini merupakan elemen dari P2. Sedangkan P1 bukan elemen dari P3. P1 bukan elemen dari P3, tetapi P2 merupakan elemen dari P3. Oke ya. Selanjutnya himpunan berhingga atau finite set dan himpunan tak berhingga atau infinite set. Jadi himpunan berhingga atau finite set merupakan himpunan yang mempunyai anggota berhingga atau jumlah anggota himpunannya bisa kita hitung. Misalnya A sama dengan anggotanya A, B, C, D, E, F. Nah, berarti anggotanya bisa kita hitung. Ada berapa anggotaannya? Ada 6. Kan? Ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa kita hitung berhingga banyaknya. Berarti jumlah anggota A sama dengan 6. Sedangkan himpunan tak berhingga atau infinite set merupakan sembarang himpunan yang anggotanya tak berhingga. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Misalnya himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu dimulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Bisa negatif tak hingga 1 juta sampai positif tak hingga 1 triliun. Tak terhingga banyaknya tidak bisa kita hitung. Maka disebut sebagai infinite set. Selanjutnya kardinalitas. Jadi kardinalitas ini menyatakan banyaknya anggota himpunan. Notasinya bisa dibuat seperti ini, N depannya ya. Misal nama himpunannya A, maka NA. Kalau nama himpunannya B, ya NB gitu. Atau bisa menggunakan tanda, pakai tanda mutlak gini ya. Tanda mutlak gini. Ini menyatakan kardinalitas. NA atau kardinalitas A. Nah, contohnya misalnya yang pertama, B sama dengan X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 15. Maka kalau kita sebutkan anggota himpunan B, B sama dengan bilangan prima ya, lebih kecil dari 15, berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13. Totalnya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kardinalitasnya ada 6. Kita bisa tulis NB sama dengan 6 atau bisa ditulis seperti ini. Menggunakan tanda mutlak tadi, kardinalitas B sama dengan 6.
Contoh yang kedua, misalnya A sama dengan, lihat, T, kemudian himpunan T, himpunan dari himpunan T, himpunan dari himpunan T. Jadi, ini T-nya polos, T-nya polos, ini T-nya ada bajunya 1 lapis, ini T-nya bajunya 2 lapis, ini T-nya bajunya 3 lapis, gitu ya. Tapi ini beda, masing-masing anggota himpunan ini beda, maka jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4. Maka NA sama dengan 4 atau kardinalitas A sama dengan 4. Selanjutnya himpunan kosong atau null set. Nah, jadi himpunan kosong ini himpunan yang tidak mempunyai anggota atau kardinalitasnya sama dengan 0. Jadi misalnya, contohnya A sama dengan himpunan X di mana X bilangan bulat X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Sekarang ini kan bilangan bulat ya. Di sini X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Artinya nilai dari X kuadrat supaya pernyataan ini benar, X kuadratnya harus bernilai negatif 1. Sekarang saya tanya, adakah bilangan bulat yang jika dikuadratkan hasilnya negatif 1? Tidak ada. Setiap bilangan bulat apabila dikuadratkan kan hasilnya positif, tidak mungkin negatif. Ya kan? Sementara di sini kita butuh hasilnya X kuadrat ini harus sama dengan negatif 1. Agar negatif 1 tambah 1 sama dengan 0 untuk memenuhi persamaan ini. Nah, negatif 1 X kuadrat sama dengan negatif 1. Tidak ada satupun bilangan bulat yang apabila dikuadratkan hasilnya sama dengan bilangan negatif atau negatif 1. Adanya bilangan imajiner. Nah, sehingga tidak ada satupun nilai yang memenuhi persamaan ini. Jadi, himpunan A ini tidak memiliki anggota atau NA-nya sama dengan 0 atau kardinalitasnya sama dengan 0. Gitu. Nah, notasi himpunan kosong bisa menggunakan tanda ini, kurung kurawal dempet gini, atau tanda lingkaran dikasih garis gini. Ini tanda notasi himpunan kosong. Nah, selanjutnya himpunan bagian atau subset ya. Jadi, himpunan A disebut himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Jadi, A adalah subset dari B jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Nah, A disebut subset B, sedangkan B disebut sebagai superset dari A. Super berarti dia lebih besar. Jadi logikanya jika A subset dari B, otomatis B ini lebih besar dari A. Anggota B ini lebih banyak dari A. Ya. Atau bisa saja sama dengan A. Ini notasinya dibuat seperti ini. A, ini tandanya. Subsetnya artinya seperti ini ya. Tandanya seperti ini, A subset dari B. Kalau menggunakan diagram Venn seperti ini. Nah, ukuran B-nya kan lebih besar. A ini berada di dalam B, karena A merupakan subset dari B. Gitu. Nah, catatan, jadi himpunan kosong merupakan subset dari A. Nah, saya ulangi ya. Jadi, himpunan kosong merupakan subset dari A. Dan A subset dari himpunan A itu sendiri. Maka himpunan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Jadi himpunan artinya setiap himpunan itu memiliki himpunan kosong. Himpunan bagian berupa himpunan kosong. Nah, jika di sini himpunannya sendiri, A merupakan subset dari himpunan A itu sendiri. Maka himpunan kosong dan A disebut sebagai improper subset. Contohnya seperti ini, misalkan A sama dengan A, B, C, anggotanya A, B, dan C. Maka himpunan A, B, C ini dan himpunan kosong adalah improper subset dari A. Contohnya seperti ini misalnya ya. Himpunan A, B, C, himpunan yang beranggotakan A, B, C merupakan subset dari himpunan yang beranggotakan A, B, C, D, E.
Karena semua anggota di sini ada di sebelah kanan ya. Nah, ini. Kemudian himpunan ABC merupakan subset dari himpunan ABC itu sendiri. Contoh yang ketiga misalnya N himpunan bilangan asli. Kan dimulainya dari 1 sampai positif tak hingga. Berarti himpunan bilangan asli itu merupakan subset dari Z. Z ini himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat kan lebih luas lagi anggotanya. Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Kemudian himpunan Z ini merupakan subset lagi dari himpunan bilangan real. Kemudian himpunan bilangan real ini subset lagi dari himpunan bilangan kompleks. Kompleks kan paling banyak ya anggotanya ya. Tuh. Kemudian contohnya yang keempat, jika A sama dengan himpunan pasangan terurut, nih bacanya pasangan terurut X, Y, di mana X tambah 4 kurang, di mana X tambah Y kurang dari 4, kemudian X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan Y-nya lebih besar dari 0. Kemudian ada lagi himpunan B, pasangan terurut X, Y, di mana X tambah Y kurang dari 2, X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini. Ini kan X tambah Y-nya kurang dari 2. Yang di atas X tambah Y-nya kurang dari 4. Sehingga anggotanya yang lebih banyak kan yang A. Nah, syaratnya sama. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Maka karena A lebih besar atau lebih banyak kardinalitasnya atau anggotanya, maka B merupakan subset dari A. Gitu ya. Ada teorema 1. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dirinya sendiri, yaitu A subset dari himpunan A itu sendiri. Kemudian yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi dalam hal ini, himpunan kosong subset dari A untuk himpunan A. Kemudian yang ketiga, jika A subset dari B dan B subset dari C, maka otomatis A subset dari C. Jadi logikanya A subset dari B. Berarti A kan lebih kecil ya dari B ya, atau lebih sedikit anggotanya. Kemudian B subset dari C. Nah, otomatis A ini subset dari C. Nah, ada beberapa catatan. Yang pertama, tanda ini ya, tanda subset ini, A subset dari B tidak sama dengan A subset dari B yang di sini tanda subsetnya pakai ada garis bawah, yang di sini tidak ada garis bawah. Nah, saya jelaskan satu-satu. Yang tidak ada garis bawah dulu. Jadi A subset dari B. Ini kita bacanya sebenarnya proper subset. Ya, proper subset. A proper subset dari B. Artinya A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Nah, A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Jadi misalnya, jika ada suatu himpunan anggotanya A, B, dan C, maka himpunan A dan himpunan B, C, himpunan B, C adalah proper subset dari ABC. A kan merupakan proper subset dari ABC. Ada ya, tapi kan nggak sama. Yang ini nggak sama dengan ini. Nah, BC kan nggak sama dengan ABC, tapi A ada di dalam ABC, BC ada di dalam ABC. Nah, yang kedua, subset. A subset dari B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Jadi misalnya kalau contoh yang tadi ada himpunan ABC, maka A subset dari B, himpunan A-nya sama dengan himpunan B. Ada kemungkinan. A-nya juga ABC, B-nya anggotanya juga ABC. Gitu ya. Jadi ini bacanya proper subset. Yang pakai garis bawah bacanya subset. Selanjutnya himpunan yang ekuivalen. Himpunan A disebut ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal atau anggota dari kedua himpunan tersebut sama. Ya. Jadi kardinal itu jumlah anggota ya. Jadi di sini notasinya pakai tanda ini.
ekuivalen. Jadi kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Ini ingat ya, kalau yang tadi, kalau yang subset tadi, himpunannya sama, artinya isinya, anggotanya sama. Himpunan A, anggota himpunan A sama dengan himpunan B. Kalau di sini jumlah anggotanya atau kardinalitasnya yang sama. Contohnya misalnya, anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B, Ali, Budi, Joko, Tuti. Nah, himpunan A kan anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 unsur, 4 elemen. Yang B juga 1, 2, 3, 4. Ada 4 totalnya. Sehingga kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Nah, karena kardinalitasnya sama, maka A ekuivalen B. Gitu ya. Selanjutnya himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B dan sebaliknya setiap anggota B merupakan anggota A. Jika tidak demikian maka A tidak sama dengan B. Otomatis ya. Jadi notasinya A sama dengan B. Maka A sama dengan B jika, ini tandanya jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Jadi misalnya A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, maka B juga sama dengan 1, 2, 3. Benar-benar sama, kembar siam. Selanjutnya himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa atau disebut dengan power set. Power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi notasinya ini ya PA, power set dari A. Jika kardinalitas A sama dengan M, artinya jika jumlah anggota himpunan A ini sama dengan M, maka kardinalitas dari himpunan kuasa itu sama dengan 2 pangkat M. Rumusnya ini. Kardinalitas dari himpunan kuasa sama dengan 2 pangkat M. Contohnya, jika suatu himpunan A anggotanya 1 dan 2. Nah, artinya kardinalitasnya kan sama dengan 2. Maka kardinalitas dari himpunan A ini adalah 2 pangkat M, 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Apa saja anggotanya? Kita lihat. Berarti kan ada 4 ya himpunan bagiannya. Ada himpunan kosong, ada himpunan 1, ada himpunan 2, ada himpunan 1 dan 2. Ini kan himpunan dia sendiri. Jadi termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi total dari himpunan bagiannya ada 4. Kalau menggunakan rumus 2 pangkat M. 2 pangkat kardinalitas dari himpunan tersebut. Selanjutnya himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki anggota yang sama. Jadi dia musuhan ya. Tidak mau bersentuhan. Bukan mahram ini ya. Jadi notasinya A ini saling lepas dengan B. Jadi A di sini, B di sini ada jarak. Social distancing ya. Jadi jaga jarak dianya. Contohnya misalnya jika A sama dengan himpunan X di mana X elemen N, kemudian X kurang dari 8, dan B sama dengan 10, 20, 30, dan seterusnya. Ini kan X elemen bilangan asli kurang dari 8, berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu anggota A. Sedangkan anggota B 10, 20, 30, dan seterusnya. Adakah anggota yang sama di antara himpunan A dan B? Tidak ada, maka A saling lepas B. Nah, materi dalam video pembelajaran ini saya peroleh dari diktat atau modulnya Pak Rinaldi Munir ya, nanti bisa di searching ya. Semoga bermanfaat materi dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.